Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Eren dan kita kembali mengomentari video dari tempat lagi yang judul kenapa terjadi murtad besar-besaran di negara mayoritas Islam. Nah, sebelum mulai videonya kita perlu kasih tahu dulu guys ya. Ini logika sederhana aja ya. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, gini. Di negara mayoritas Islam ya, itu tentu yang paling banyak Islam. Nah, di Indonesia sendiri contohnya itu sekitar 86% lebih gitu kan. Nah, jadi ada sekitar 86% lebih yang berpeluang untuk pindah agama dibandingkan yang Kristen misalnya anggap 7%. Itu gitu kan. Jadi dari 7% lebih mana yang banyak yang banyak peluangnya untuk pindah dari 7% dengan 86%. Ngerti nggak maksudnya? Nah, jadi ini ngomong tentang pasar-pasar. Makanya Indonesia ya, itu pasar empuk bagi kristenisasi ya. Juga pasar empuk kayak di China itu memasukkan karena penduduk kita banyak, pasar empuk juga untuk China itu untuk menjual produk-produknya di Indonesia, produk-produk murah mereka di Indonesia gitu. Jadi memang sesuatu yang besar ya, baik dari segi mayoritas Islam maupun dari segi jumlah penduduk itu akan jadi pasar empuk sehingga mereka getol melakukan kristenisasi Indonesia dengan cara-cara yang sudah kita ketahui bersama. Banyak cara-cara yang licik guys ya, saya sudah sampaikan di video-video saya sebelumnya. Contohnya melalui konser, padahal itu bukan konser gitu kan, lalu pura-pura lomba lari dan segala macamnya gitu kan. Nah, jadi memang Indonesia adalah target kristenisasi karena di sini Islamnya paling banyak gitu. Juga negara-negara mayoritas Islam lainnya. Jadi para misionaris itu akan bermain di situ karena ada banyak peluang pangsa pasar untuk mereka bisa ngajak orang murtad gitu guys. Itu logikanya. Jadi ini sebenarnya dengan misalnya kita bisa tahu gitu kan bahwa itu alasannya. Makanya apa namanya dan kita perlu lihat juga nanti ya bagaimana caranya pindah. Yang ingat guys ya, yang penting itu adalah cara pindah, bukan seberapa banyak pindah gitu. Jadi bagaimana kita menangkal supaya modus-modus proyek kristenisasi ini tidak leluasa, bukan tidak leluasa ya, tidak tidak leluasa lah, dan tidak apa namanya yang tidak dan kita harus kasih edukasi kepada umat Islam ya. Kalau pindah agama tuh ada caranya. Kalau mau pindah agama, nanti saya akan terangkan. Tahu nggak Bapak Ibu, pemurtadan di dunia ini paling berhasil di Indonesia loh. Yang mayoritas Muslim tiap tahun tuh lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Banyak, kita aja sini nggak terasa. Tapi coba datang ke Jawa Tengah, Salatiga di mana, di Cirebon di mana, sampai Jawa Barat, banyak sekali. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad, terutama Sunda, Padang, Aceh, Betawi. Dulu umat Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam. Hampir 20%. Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia, 380%. Lihat Nania, pemenang Indonesian Idol, habis sholat subuh murtad. Lihat Asmiranda, udah umroh murtad. Lihat Luqman Sardi, anak Idris Sardi murtad. Subhanallah. Halo. Jadi kalau daerah-daerah sebutkan tadi ya oleh Ustaz Praitno yang banyak murtad tuh kan itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Itu adalah kantong-kantong kemiskinan guys. Jadi dulu kenapa Anda tahu ya? Kenapa tahun 65 itu ya 48 itu PKI ya, PKI tumbuh subur di daerah itu, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan. Kenapa? Karena PKI masuk kasih dulu gitu di tempat-tempat yang komunis itu ya, di tempat-tempat yang ada kemiskinan sehingga mereka bisa merayu dan lebih gampang dirayu rakyatnya guys. Kalau orang udah miskin apalagi coba kalau udah urusan perut dikasih makan ini nurut itu kan. Jadi makanya kita sebagai umat Islam harus berjuang gimana supaya kita itu tidak miskin gitu kan. Itu selalu saya perjuangkan dalam artian kita harus kasih edukasi, kasih pemahaman bahwa miskin itu bisa mendekatkan kekufuran. Betul kata Quran, kemiskinan bisa mendekatkan pada kekufuran. Anda bisa gampang murtad ya karena dibujuk dengan Indomie misalnya atau dengan bantuan apa lah gitu kan. Kita banyak dengar ceritanya lah kan. Beritanya kita banyak dengar. Ada yang kemarin itu orang dari Aceh itu dia ke Jakarta ya kesusahan, nggak ada yang saudara muslim yang bantu gitu kan. Ini sangat menyedihkan sekali. Kemana saudara muslim kita di Jakarta? Kenapa nggak ada bantu? Akhirnya dia lari ke gereja dan di gereja dia dibantu. Nah, orang yang tidak mengerti ini ya kan dia akan pindah agama karena dia bukan pindah karena kebenaran tapi karena lihat kebaikan dari orang-orang itu. Nah ini kacau ya guys. Makanya kita sebagai umat Islam tuh harus peduli sama saudara kita muslim yang lain
dan berjuang untuk agar-agar sama-sama kita tuh tidak keluar dari, dalam arti kita tuh harus keluar dari jurang kemiskinan, guys, agar tidak gampang di doktrinisasi, di kristenisasi atau di komunisasi, guys. Itu kuncinya. Semua barusan kita dengar bahwa banyak orang Islam di Indonesia yang murtad masuk Kristen, dan ini bukan saya yang menyatakan secara sepihak. Ini dinyatakan oleh para ustadz, dinyatakan oleh para petinggi Islam sendiri. Jadi, banyak orang Islam di Indonesia yang murtad masuk Kristen adalah fakta sejarah yang dikonfirmasi oleh orang Islam dan orang Kristen. Nah, yang menarik adalah murtad besar-besaran ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi di banyak negara. Di mana saja dan kenapa hal itu terjadi? Pada video ini, kita akan mendengarkan pengamatan dari Dinesh D'Souza. Dinesh D'Souza adalah seorang penulis beberapa buku bestseller, dan dia adalah seorang politisi Amerika keturunan India. Oke, kita langsung aja ya. My dear brothers and sisters, because of the internet, we don't have the luxury to be in our beautiful bubble anymore. Because of the internet, I am strongly against ignoring the bigger problems out there. I have talked to too many people who have left the faith of our own children, and they say to me, we were taught lies, we were taught truths, it's not correct what we were taught. The rise of apostasy. People are leaving Islam at unprecedented rates. I want to talk about a remarkable phenomenon that is going on in Asia and Africa, namely the Lu ketahui ya, negara Asia Afrika tuh kebanyakan miskin, guys. Di Asia dan Afrika kebanyakan miskin, ya. Juga tadi daerah disebutkan oleh Ustadz Edi Praetno itu ya, Jawa Tengah, Jawa Timur itu daerah kantong-kantong kemiskinan. Makanya kuncinya di sini adalah mereka tuh akan mudah masuk ke dalam tempat-tempat yang rakyatnya miskin. Kenapa? Karena orang miskin tuh gampang dirayu, guys, sama dibujuk dengan Indomie, dengan bantuan segala macam gitu kan. Sehingga mereka tuh bisa saya pindah agama gitu. Kalau mereka imannya kuat, nanti saya terangkan iman yang kuat itu seperti apa harusnya. large-scale conversion of Muslims to Christianity. Historically, this is completely unprecedented. Historically, it's very difficult, and very few people have converted out of Islam. There are a couple of exceptions to that rule, but in general, well, we know that Islam doesn't like people to convert out. In fact, if you think of the old line about the Hotel California, you can check out anytime you like, but you can never leave. That applies. Kalau masalah nggak suka ya, bukan hanya orang Islam yang masuk Kristen yang orang Islam nggak suka. Sebaliknya juga, orang Kristen masuk Islam juga orang Kristen nggak suka. Makanya waktu itu kayak Deddy Corbuzier itu kan langsung banyak itu YouTuber Kristen yang komentari, ya kan, mengatakan Deddy Corbuzier harus ketemu saya gitu kan, biar saya kasih tahu gitu kan, biar saya biar saya injili gitu kan. Kan begitu guys. Jadi dua belah pihak. Gitu. Bukan hanya Islam saja. Untuk kita, kenapa kita tuh nggak suka ada orang Islam keluar dari Islam pindah agama lain? Karena kita tahu Islam itu agama yang benar, ya. Sesuatu agama benar, sehingga kalau mereka keluar dari Islam, mereka akan rugi sekali. Kita tahu itu, ya. Maka kita nggak suka, karena kita tahu mereka akan menuju jalan ke neraka. Siapa yang mau coba orang masuk neraka? Siapa mau? Nggak ada yang mau. Nah, itu kita tuh tidak suka. Masa ada orang suka lihat orang yang masuk neraka gitu guys. Jadi logika itu harus dipakai guys, seperti itu gitu kan. To Islam, you can't leave. And you can't leave to become an atheist, and you can't leave to become a member of another religion. In both cases, it's considered not just losing your faith, but apostasy, betraying the Muslim people. And it's been punishable by imprisonment or beatings, or in some cases, even death. Remember, for example, the fatwa that was put on Salman Rushdie, the writer, because he was seen as a sort of apostate to Islam. So Salman Rushdie itu menghina Islam, beda ya. Jadi makanya ya, orang murtad silakan, nggak ada masalah Islam, tapi orang murtad itu tahu diri, ya, nggak boleh menjadikan agama sebelumnya. Dalam artian kalau bisa dalil masih oke. Dalil debat masih oke, tapi kalau dalam konteks menghina ya, dalam konteks membahayakan akidah Islam, ya ada tuh ya kan, membahayakan akidah Islam. Misalnya
dia setelah pindah dia lalu membuka semua misalnya aib-aib yang ada di agama sebelumnya. Kita tahu dalam Islam tuh aib itu adalah masa lalu yang Allah saya tutupi itu aib juga. Saya kita bertobat gitu kan. Kecuali kita tidak bertobat. Nah itu harusnya ditutupin, tapi mereka malah bongkar. Dan bukan cuma itu ya, karena di tiap agama tuh ada aib tuh ada ya. Di Kristen juga ada kan, misalnya masalah pedofilia, masalah pastor atau pendeta ngembat suster gitu atau ngembat jemaah, itu ada juga di Kristen. Nah cuman di Islam tuh dilarang untuk diekspos. Kenapa? Karena kecuali kalau memang dia tuh berlanjut gitu kan, masa tuh terjadi dan ketahuan. Kenapa? Karena ini bahaya. Kecuali kalau misalnya dia melakukan itu tapi dia tobat, nah itu lain cerita guys. Kalau Islam itu dilarang untuk menyebarkan aib. Dan juga tentang keburukan Islam dalam artian apa ya, dia tuh di Islam tuh dia tidak belajar banyak, lalu tiba-tiba dia keluar, dia nggak ngerti apa-apa, lalu dia ngomong tentang Islam ibaratnya senaknya gitu guys, nggak ngerti tapi dia ngomong senak. Dan itu tidak ada yang masalah-masalah seperti itu. Yang dia adalah yang orang-orang yang murtad ini adalah yang melakukan seperti itu ya, sedikit sekali. Dan itu hanya orang-orang yang membahayakan akidah Islam saja, membahayakan Islam secara keseluruhan gitu. This strategy of making it difficult, if not impossible, to convert out has historically stopped Muslims from doing it. Even as late as the 1980s, a missionary wrote a book called 10 Muslims Meet Christ. And while the book focused on 10 Muslim converts, it was very clear from the book itself that this is extremely rare. It's really hard to get a Muslim convert. So like, I found 10. Let me tell you about their stories. But now, interestingly, in many countries, not just in one particular place, in Algeria, in Albania, in Syria, in Kurdistan, in Egypt, you have Muslims converting to Christianity. Ya kan, itulah negara-negara miskin. Jadi wajar guys, makanya kemiskinan itu akan membawa orang ke kekufuran, maka hingga kemurtatan gitu kan. Maka kita harus jaga ekonomi umat agar tidak miskin. Gak ada salah nggak miskin, gak ada salah guys. Cuman itu akan membuat kita lebih dekat ke kemurtatan kalau kita tidak kuat iman gitu kan. In fact, they're converting to Christianity in such numbers that there's even a name for them. They're called MBBs. Pastors call them MBBs, meaning Muslim background believers. Believers, Christian believers who come from a Muslim background. How many converts? No one knows exactly for sure. But from the Muslim side, you have had complaints. There was a complaint by a guy on Al Jazeera who said that by his count, 6 million Muslims are converting to Christianity each year. Think about that. That's a huge number. Traditionally, Muslims have gained forces by conquering. So they don't really convert people to Islam really by persuasion. Enggak, itu bohong ya. Enggak, itu bohong. Anda lihat contohnya film Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu ya, itulah bagaimana Islam tuh. Jadi Islam tuh guys ada aturan peperangan ya. Jadi dia ini nggak bisa ngomong lalu itu nggak bisa. Finasas ini nggak bisa ya. Kalau dia baca peraturan perang dalam Islam ya, bagaimana kita menghormati yang agama lain, dia kan tidak akan ini karena dia nggak tahu makanya ngomong sini gitu. Coba ada lihat film Muhammad Al-Fatih. Bagaimana Muhammad Al-Fatih itu ketika dia menguasai Konstantinopel, apa yang terjadi? Dia tidak membunuh anak-anak dan orang-orang wanita dan anak orang tua guys, atau rakyat sipil menyerah, nggak dibunuh guys gitu. Bahkan dia masuk ke gereja dan dia menggendong anak kecil sana, dan orang-orang yang takut tuh jadi nggak takut gitu karena dan tidak ada yang paksa masuk Islam pada itu, paham ya. Nah dia cuma mengubah, karena ini simbol Islam telah menguasai Konstantinopel, dia ubah itu gereja menjadi masjid. Karena maklum, karena dia menguasai, tentu orang penguasa berhak untuk menentukan nasib suatu bangunan di suatu daerah, karena dia menguasai gitu kan. Nah menguasai total ya, bukan kayak Belanda yang bukan menguasai Indonesia tapi cuman menjajah gitu kan. Belanda itu, Portugis, Spanyol itu kan menjajah Indonesia, bukan menguasai. Mereka belum menguasai Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu banyak pejuang-pejuang tangguh ya dari wali Islam itu yang berperang melawan Kristen Belanda, Portugis, Spanyol gitu. Either they use force, but as I say, very few people convert out. But now that's happening.
Why is it happening? Well, one reason it's happening is that Muslims are rebelling against radical Islam. One pastor in Egypt apparently said that the Muslim Brotherhood President Muhammad Morsi. Kalau soal radikal, tiap agama ada, ya, ada tiap agama. Contoh di Kristen radikal tuh ada siapa namanya kemarin tuh yang di New Zealand itu siapa tuh ya, Penton Taran, lalu orang Kristen lain, Teddy Sambo, siapa lagi yang jadi radikal itu bukan hanya di Islam guys, gitu loh. Dan ingat ya, kenapa hanya Islam yang ditempeli radikal? Itu adalah proyek mereka untuk memuluskan langkah kristenisasi, sehingga dengan label itu orang menjadi parno dengan Islam. Di Islam itu ternyata radikal. Padahal radikal itu ada tiap agama. Tiap agama ada radikalnya. Nggak ada tiap agama tuh orang-orang tuh yang baik-baik semua, nggak ada. Gitu kan. Dan itu harus lihat dulu radikalnya itu karena ajaran agamanya atau perbuatan orangnya. Nah itu yang harus diteliti. Tapi kan dia tidak. Mereka nih ya hanya melabeli Islam radikal. Nggak ada Kristen radikal, nggak ada kan. Nah, itu curangnya mereka gitu guys. Nah ini adalah taktik kotor ya, licik yang mereka gunakan untuk mempermudah mereka melakukan kristenisasi di negara-negara Islam tentunya. He was, quote, the great evangelist. Why? Because the extremism of his policies told a lot of Muslims, wow, this guy's crazy. I don't want to be part of any religion that he's part of. So that's part of the reason for the conversion. But the fact that it's happening in so many different places shows that that's not the only reason. Now, interestingly, when you talk to Christian pastors, and I'm referring here to a very interesting article that quotes a number of these pastors, they claim that the reason that Muslims convert, or at least a substantial number of them convert, is that they have dreams and visions of... Ingat, ini cara pindah agama yang salah. Ya, pindah karena mimpi. Saya belum kali sampaikan ya, pindah agama itu bukan yang cara mimpi. Ya, saya kasih contoh. Orang-orang ya, para ahli itu, para pakar tuh menentukan misalnya mobil terbaik tahun ini, motor terbaik tahun ini, artis terbaik tahun ini. Apakah dia mimpi? Apakah mereka tidur malam lalu mimpi? Oh ternyata mobil terbaik adalah mobil Avanza gitu. Enggak guys. Untuk menentukan yang terbaik itu harus dikomparasi, dibedah, dikaji secara detail. Oh ini mobil Avanza bagaimana, Innova bagaimana, Fortuner bagaimana, lalu dibedah dan dikomparasi. Itu cara benar untuk mendapatkan yang terbaik, bukan dengan mimpi. Ya. Jadi mimpi itu adalah pemicu agar kita tuh harus lebih mengenal agama yang ada di dunia gitu. Saya jujur waktu dulu saya udah pernah buat videonya itu ya. Saya mimpi dulu waktu SMA guys, nggak salah tuh. Saya tidur di kamar belakang, saya mimpi 7 hari kiamat berturut-turut gitu kan. Nah waktu itu saya bangun lalu saya keringat dingin. Nah saya entah apa waktu itu berpikiran jangan-jangan Yesus Tuhan. Kenapa? Kalau waktu itu saya tahu ada Tuhan lain ya, saya ketahui kan Tuhan itu hanya Allah gitu kan. Waktu itu saya tahu ada Tuhan lain yang dituhankan oleh manusia ya, terutama teman saya punya teman itu dia agama Kristen, itu mereka menuhankan Yesus gitu kan. Nah, jadi saya keringat dingin, jangan-jangan Yesus Tuhan. Nah, tapi itu memancing rasa penasaran saya, rasa kepo, rasa pengen tahu. Nah, disitulah saya tergerak untuk mempelajari semua agama dan saya banding-bandingkan gitu guys, untuk melihat mana yang logis dan mengkaji mana yang logis gitu. Nah, saya masuk banyak ikut grup perdebatan, saya baca Alkitab, baca Al-Quran, baca kitab-kitab lain gitu kan. Saya betul-betul berkecimpung di dunia itu sekitar hampir 3-4 tahun gitu, ya kan? Karena saya memang pengen tahu. Karena ini saatnya saya tuh untuk mengambil jalan yang benar. Karena selama ini saya memang kita beragama tuh rata-rata tuh hanya ikut orang tua, ikut nenek moyang. Makanya saya ambil pilihan ya, saya harus dapatkan Tuhan yang benar nih. Bukan dengan cara ikut-ikutan, tapi dengan mengkaji. Nah, waktu itu saya mengkaji selama 4 tahun ya. 8 tahun ya, saya menemukan iman saya makin kuat kepada Islam gitu. Saya menemukan memang Islam agama yang benar, yang lain itu salah guys. Jadi mimpi itu bukan semuanya diikutin. Oh mimpi ketemu Yesus lalu masuk Kristen, itu bukan cara pindah agama yang benar gitu. Karena setan pun bisa masuk dalam mimpi. Ingat, mimpi adalah bukan tidur ya. Gak bisa orang tuh, nggak logis juga guys, nggak logis. Mendengar mimpi itu logis gitu, ya kan? Ya gitu, saya katakan misalnya kayak pemilihan mobil terbaik atau apa yang terbaik gitu. Itu mereka bukan berdasarkan mimpi. Mereka mengkaji dan membandingkan gitu guys. Jadi ini cara pindah agama yang salah ya. Jadi kita ketahui sekarang banyak muslim itu yang pindah agama dengan cara yang salah, banyak yang murtad dengan cara yang salah, dan itu sangat disayangkan sekali. Mereka tidak cerdas dalam pindah agama, mereka salah dalam pindah agama caranya guys. Itu bukan cara yang pintar, bukan cara yang cerdas dan cara yang logis tentunya. Jesus Christ. Now this is a little bit far out, but apparently an Iranian convert, this guy's fairly typical. He said, quote, many people are having dreams and visions about a shining man dressed in white telling them about Jesus.
the leader of a Presbyterian church in Pakistan, said that there were some Afghan imams who traveled hundreds of miles to study the Bible, and when he was asked, well, why are they doing that? He goes, quote, dreams. Christ appeared to them in their sleep. And then a Colorado pastor who conducts classes in Arabic via the radio and the internet, he goes, Mimpi, virtually all my students came Sayang sekali following penagaman cara mimpi. dreams. There's a missionary named Michael Stallwork, and he is a missionary in Frankfurt, and he said a veiled woman came up to him. He thought it was a beggar. He was about to give her money, but she goes, are you the imam? And he said, well, I'm not an imam, but I am the pastor of this church. And she said, well, in that case, you are the right man. God has commanded me in a dream to go to the big church on the market square and ask for the imam, meaning the priest, to tell me the truth. So I think what I find fascinating about all this is that these people who are having dreams, now Christ is a prophet in Islam. He's called Isa. Jadi kalau masuk ke dari daerah kantong kemiskinan umat Islam di Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu di Asia Afrika, ya kan? Jadi sebenarnya kalau mau jujur itu bukan karena mimpi, guys. Mimpi itu hanya beberapa kan. Nah, tapi itu karena kemiskinan gitu loh. Coba kalau pindahnya umat Islam itu di daerah yang kaya-kaya, misalnya kayak di daerah kayak umat Islam itu kayak di mana ya? Kayak di mana lah, misalnya di Aceh, umat Islam itu apa kaya-kaya, atau di Brunei atau di Malaysia atau di mana lah gitu kan. Jadi guys ya, kalau ini lebih banyak faktornya kemiskinan tentunya. But interestingly, in these dreams, these Muslims are getting the clear idea that it's not Isa, that it's in fact the Christian Christ that they need to be following, and following through the mechanism of the Christian Bible and the Christian Church. It's a little bit hard to know what to make about this, but I think it's thrilling for us as Christians to see that Muslims, who are the hardest people in the world to convert, Islam hasn't really lost the force of its original. Ingat ya, Islam keras itu maksudnya gini ya. Umat Islam itu adalah satu kesatuan. Mereka tuh sangat semangat dalam beragama mereka. Tapi kalau sudah namanya kemiskinan, namanya mimpi, itu berarti mereka tidak cerdas lagi. Masa kemiskinan ya di Soko Indomie dan segala macam mereka bisa pindah. Masa karena mereka tuh dapat mimpi yang tidak logis ya, nggak dikaji lebih jauh mereka pindah agama gitu loh. Jadi gimana pun Muslim ya, akidah itu akan bobol, akan copot kalau mereka itu tidak cerdas dalam pindah agama, guys, gitu loh. Revelation. I don't entirely know what to make about these strange visitations and dreams, but they seem to be real enough to the people who have them to suggest at least the possibility that God is doing some remarkable work in the world through Muslims, pointing them to Christianity. Intinya mereka percaya mimpi. Jadi mereka percaya itu Tuhan, dan Tuhan sedang memindahkan manusia menuju ke Kristen, ya kan? Ini ngaco guys, beneran ya. Kalau gitu ya, kita tahu dalam mimpi itu ya bisa Tuhan, bisa setan ya, bisa yang lain-lain gitu kan. Jadi intinya di mana ada tahu itu Tuhan gitu loh. Jadi mereka yang mengklaim ya tanpa memverifikasi itu benar Tuhan apa tidak gitu kan. Ini kacau di situ guys, ya kan? Mereka tidak meneliti lebih jauh gitu. Jadi mereka tuh mimpi. Jadi kalau gitu gini, kalau orang mimpi, ada orang mimpi kan, orang mimpi dapat 4 angka misalnya. Kalau dia main judi kan, misalnya dia mimpi menang judi. Lalu dia banyak loh guys orang mimpi judi itu kan, Anda tahu ya orang-orang judi itu kan, itu dari mimpi. Jadi mereka pasang nomor itu berdasarkan mimpi. Apakah itu benar gitu loh? Kan tidak gitu. Intinya adalah mimpi itu hanya bunga tidur yang tidak layak dipercayai sebelum kita meneliti lebih jauh. Kayak saya mimpi terjadi betul itu kiamat, dan saya mimpi dan saya bangun tidur dalam keadaan keringat dingin, dan saya khawatir jangan-jangan Yesus Tuhan dan begitu. Dan habis itu saya bukannya langsung percaya, saya langsung mengkaji dan meneliti dan setelah membandingkan, guys. 24% of Muslim youth are leaving Islam. In America, this is the last thing. 23% are becoming apostates, Muslims. American born Muslims. It's another sock. Who cares if it's another sock or not, man? Your child is going to become an apostate. And I think even some of these scholars, these Muslim imams, I think some of them are ex-Muslim, but they obviously have too much to lose. Nah, seperti yang kita... Jadi meskipun seorang ulama sekalipun, kalau dia tidak kuat imannya, dalam artian dia tidak melakukan komparasi, ya. Contoh, misalnya ada kayak mobil terbaik tadi, dia hanya pakai Avanza, memang dia fasih pakai Avanza, dia tahu betul detail mobil Avanza itu, tahu betul dia.
ya kan? Tapi dia tidak tahu mobil lainnya, paham ya? Nah, jadi dia tuh hanya punya pengetahuan tentang Avanza gitu loh. Nah, harusnya dia tuh kan harus belajar tentang mobil lain gitu untuk menentukan mobil terbaik. Biar dia tuh memang pakai mobil terbaik. Jadi banyak orang tuh orang Islam sendiri pun yang bahkan ulama sendiri pun itu bukan banyak ya, ada juga gitu yang tidak belajar pembelajaran agama, ya kan? Seperti saya atau yang lain itu ya bukan ulama, itu kami belajar pembelajaran agama sehingga kami menemukan kebenaran bisa karena sudah melakukan kajian dan komparasi perbandingan. Nah, jadi ya, ini bukan masalah Anda ulama atau tidak, tapi apakah Anda sudah membandingkan apa agama-agama di dunia, itu poinnya. Karena orang yang tahu Avanza, hanya tahu Avanza, dia akan buta tentang mobil lainnya. Sehingga kalau dia dibujuk ya, bisa saja pindah gitu. Hanya lihat sekilas, oh ternyata mobil Fortuner lebih bagus. Nah, dia nggak cek lagi apa cacat di belakangnya Fortuner itu, lalu dibandingkan dengan Avanza dia gitu guys. Jadi dia akan lebih gampang untuk pindah gitu guys. Dengar, banyak muslim yang murtad. Hal ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi di berbagai belahan dunia. Terjadi kepada para pengungsi muslim yang pergi ke negara-negara barat, dan terjadi di negara-negara yang mayoritas beragama Islam. Ini bukan klaim sepihak. Ya, kalau muslim pindah ke negara barat tuh kita dengar banyak yang mualaf, bahkan kan orang dari Eropa ini mualaf. Tapi kalau ada muslim yang murtad di Eropa, mereka mengungsi dari Suriah mana-mana, tentu itu bukan karena mereka mendapat kebenaran, tapi karena dibantu. Di negara asalnya ya mereka tuh mengalami kesusahan, dibombardir, diserang dan dibantai segala macam. Lalu mereka mendapat pertolongan, sehingga itu mereka buta. Jadi orang-orang bini biasa guys itu nggak melihat kebenaran dari segi ajaran, tapi dari segi orang-orangnya. Jadi orang-orang itu baik, ya sudah berarti agama baik. Bukan gitu. Karena orang baik itu ada di agama, tiap agama ada orang baik, ya kan? Jadi kalau ada lihat agama itu baik dari orang-orangnya, bukan gitu caranya. Ya, agama itu baik dari ajarannya. Nah, orang-orang itu hanya bisa memilih untuk mengaplikasikan ajaran kebaikan atau tidak gitu. Ini bukan tergantung pada orangnya. Dan jadi orang-orang itu yang kalau dikatakan memang pindah murtad itu karena dia mengungsi ke Eropa, ya karena dibantu. Siapa sih? Dan tentu dalam bantuan itu tentu ada bujuk rayu dan segala macam. Jadi mereka melihat kebaikan orang itu dan buat mereka tuh terharu dan mereka bisa murtad kalau nggak kuat iman ya guys. Dari pihak Kristen, tetapi kenyataan sejarah yang dikonfirmasi oleh orang Islam dan orang Kristen. Menurut info yang kita dengar, banyak yang murtad karena dua alasan. Alasan yang pertama adalah karena mereka sadar bahwa ajaran Islam memang bukan, ya. Ini orang-orang yang nggak cerdas. Mereka melihat Islam itu dari ISIS. Mereka lihat Islam itu dari para pelaku bom diri. Itu kacau nih guys. Kalau Anda melihat orang, Anda tidak akan bisa mengerti ajaran agama. Kalau mau mengerti ajaran agama, Anda buka kitab sucinya, Anda pelajari, Anda kaji. Contoh ini yang Anda lihat di sana ini ya adalah ISIS ya, atau orang-orang kayak gitu. Jadi mereka kena cuci otak guys. Jadi kalau mau lihat Islam tuh lihat tuh ISIS gitu kan, lihat itu pelaku bom diri. Bukan gitu lihat Islam, bukan. Islam itu bukan tergantung pada orang-orangnya, tapi tergantung pada ajarannya. Orangnya sejak apapun, kalau agamanya baik, itu berarti orangnya tidak ikut ajaran agamanya gitu. Dan bisa diatur banyak hal tentang perang pun bahkan diatur. Perang pun nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Jadi nggak sembarangan guys dalam Islam. Bagaimana menghargai atau memperlakukan orang lain, yang non Muslim dan sebagainya ada di dalam Islam gitu. Jadi kalau mau benar itu lihat ajarannya, bukan dari kelakuan orang-orangnya. tidak baik. Alasan yang kedua adalah karena mereka berjumpa dengan Yesus. Kedua alasan ini terjadi. Jadi ini alasan yang sama-sama salah kaprah. Melihat suatu agama dari penganutnya, ya seakan-akan semua penganutnya seperti itu. Padahal penganutnya dicek dulu, benar nggak sih penganutnya seperti itu ajarannya gitu kan? Nah itu perlu kita pahami. Nanti kalau gitu Anda melihat pastor pedofil atau pastor ngumbat suster, Anda, oh ini nggak baik agama Kristen, pindah. Itu kan nggak begitu caranya. Kalau Anda melihat misalnya kayak pastor pedofil atau ngumbat suster, ya Anda pelajari agamanya. Ada nggak di Alkitab itu diajarkan seperti itu? Ternyata kan nggak ada. Nah itu berarti Anda bisa bedakan mana yang ajaran agama, mana yang perbuatan pastor. Nah gitu guys. Jadi dengan Islam gitu, ada nggak di Islam itu dijadikan bom diri? Ada nggak diajarkan seperti ISIS? Nggak ada. Makanya orang-orang ini nggak cerdas. Jadi dua alasan pokok itu adalah alasan yang salah besar dalam pindah agama, dalam menjadi murtad gitu guys. Di Indonesia dan di seluruh dunia. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah orang Islam masuk Kristen bukan karena hasil kerja orang Kristen. Salah ya. Kalau gitu untuk apa ada misionaris?
Ingat ya, misionaris itu masuk sampai ke pedalaman Papua loh guys, pedalaman Kalimantan. Jadi ketika para ulama kita sampai ke pedalaman itu, ternyata sudah ada di situ misionaris duluan, udah ada gereja duluan gitu. Jadi kita tuh kalah start sama para misionaris ini. Kenapa? Karena mereka dapat dukungan dana yang besar di Vatikan sana gitu kan. Jadi itu asal dari kerja misionaris. Dan juga mereka tuh fokusnya adalah, pekerjaan mereka tuh adalah di fokusnya negara-negara Islam yang miskin, kayak di Indonesia ya, kayak tadi di Sudan, Algeria, negara-negara di Afrika dan Asia. Lalu di Indonesia itu daerah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah gitu kan. Nah, jadi ini hasil kerja orang Kristen gitu, ya kan? Nah, ditambah jadi selain hasil kerja orang Kristen juga ditambah, yaitu para misionaris, itu juga ditambah dengan kebodohan dari para murtadin sendiri yang pindah agama karena mimpi dan juga karena melihat dari kelakuan orang-orang Kristen yang baik. Saya menganggap seakan-akan agamanya baik, hanya melihat dari kelakuan orangnya. Padahal bukan gitu cara melihat ajaran agama. Harus lihat di kitab kitab sucinya, guys, bukan melihat dari kelakuan orangnya. Karena kelakuan orang itu belum tentu mencerminkan ajaran agamanya. Jadi, saya ingin menyampaikan kepada orang Kristen bahwa kita yang mengaku Kristen harus memeriksa diri sendiri. Jangan sampai kita didapati sebagai orang-orang yang tidak bekerja, apalagi didapati sebagai orang-orang yang memukuli orang lain yang sedang bekerja. Kalau mau jujur, kita yang mengaku sebagai Kristen ini tidak menunjukkan karakter Kristus yang cukup untuk membuat orang tertarik mempelajari kekristenan. Banyak orang yang beragama Kristen dipenjara karena melakukan kejahatan. Para guru dan petinggi kita saling berkelahi karena doktrin. Nah, makanya kayak gini-gini apa bisa dikatakan ajaran agama? Kan tidak. Tapi mereka tidak pernah mengatakan, oh kelakuan ini adalah radikal. Nggak pernah kan? Kelakuan orang-orang jahat itu yang bisa masuk penjara atau radikal, nggak pernah kan? Tapi selalu saja muslim yang dilabeli itu, ya kan? Muslim radikal, Islam radikal. Inilah liciknya mereka, guys, ya. Cara-cara mereka ini kotor. Mereka melabeli orang lain karena kelakuan umatnya, tapi mereka tidak melabeli diri mereka sendiri dengan kelakuan umatnya begitu, guys, gitu. Kan? Jadi makanya saya katakan faktanya di tiap agama itu ada orang-orang jahat. Tidak ada yang Islam saja. Ya, kalau gitu kenapa Anda hanya melabeli Islam sebagai radikal gitu dan yang lain tidak? Nah, ini curangnya mereka, guys. Memang itu cara-cara licik dalam melakukan misionari gitu kan. Membujuk orang masuk Kristen dengan mengatakan, lihat tuh umat Islam radikal, lihat tuh agamanya radikal. Masa kamu mau sih bertahan di agama radikal? Nah, itu kan licik ya, guys. Nggak elok. Sementara agama mereka kalau tengok dari kelakuan umatnya juga radikal, ya kan? Pastor yang berkelahi, orang-orang Kristen yang masuk penjara karena melakukan kejahatan gitu loh. Tapi tidak pernah mereka melakukan itu kepada diri mereka sendiri. Karena itulah senjata mereka untuk mereka tuh berusaha untuk berusaha untuk menjatuhkan agama lain dengan cara-cara licik, melabeli mereka, sedangkan mereka sendiri tidak mau dilabeli gitu. Karena duit dan karena berbagai hal lainnya. Itu memalukan. Saya tidak peduli kamu Kristen aliran manapun. Kalau kamu mengaku Kristen dan kelakuan kamu buruk, kamu adalah batu sandungan dan penghalang bagi orang yang mau datang kepada Yesus. Oleh karena itu, yuk kita yang mengaku sebagai Kristen. Islam juga begitu, ya. Kita sebagai Islam itu harus menunjukkan kita tuh Muslim yang baik. Kita harus melakukan apa yang diajarkan oleh Al-Quran, dicontohkan oleh Nabi, gitu. Karena kita ini sebagai Muslim itu membawa cita agama kita, nggak bisa tidak, ya. Karena orang tuh banyak yang nggak cerdas, guys. Melihat agama itu dari pelakuan penganutnya. Padahal itu adalah salah. Karena banyak orang-orang nggak cerdas itu banyak, guys. Untuk itu kita harus jaga agar kita tuh sesuai dengan ajaran agama kita, sehingga orang itu tidak salah paham dengan agama kita gitu, guys. Oh, kamu Islam tapi kamu kayak gitu kelakuannya. Padahal yang salah itu kita, bukan agama kita gitu. Bertobat dan berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Waktunya sudah sangat dekat. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang Muslim bahwa jika kamu sudah merasa ada yang salah di dalam ajaran agama kamu, ketahuilah bahwa bukan hanya kamu yang merasa ada yang... Ya, tadi dari fakta yang disampaikan, murtadnya karena mimpi, itu nggak ada hubungan dengan ajaran agama yang salah, nggak ada, guys. Mimpi loh. Apa hubungan saya mimpi ketemu Yesus dengan ajaran agama yang salah? Apa coba? Lalu apa hubungan antara kelakuan umatnya dengan ajaran agamanya? Apa coba? Makanya nggak nyambung. Jadi dia tempat lagi ini malu kita. Dia sampaikan bahwa kalau kamu ketahui agama salah, padahal bukan itu poin disampaikan tadi. Orang murtad bukan karena mengetahui ajaran agama yang salah, tapi karena mimpi dan karena kemiskinan dan juga karena kebaikan dari orang-orang Kristen sendiri gitu. Jadi tengok itu adalah mimpi,
kelakuan orang-orang Kristen, ya, kebaikan orang Kristen, dan kemiskinan dari umat Islam sendiri. Sehingga mereka gampang untuk dibujuk rayu untuk pindah agama, guys. Karena kalau perlu lapar, apa yang tidak, coba ya kan? Makanya kita harus jaga supaya kita nggak lapar. Sehingga kita tuh tidak melakukan kekufuran, gitu kan? Karena orang lapar tuh bisa kehilangan kesadaran, bisa kehilangan kecerdasan, guys, gitu. Salah di dalam ajaran agama kamu. Kamu tidak gila, kamu tidak bodoh, dan kamu tidak sendirian. Banyak orang yang sudah murtad sebelum kamu. Ya, kalau cara tadi apanya nggak bodoh coba? Cara tadi untuk murtad itu bodoh sekali, guys, ya. Nggak logis. Bodoh itu adalah sesuatu yang tidak logis. Jadi kalau Anda cerdas bukan itu caranya. Tapi saya sampaikan tadi, seperti orang-orang para pakar menilai mobil terbaik seperti apa, ya mereka kaji dan mereka bandingkan. Bukan dari mimpi atau melihat dari siapa yang punya mobil, enggak. Ngerti ya? Mau mentang-mentang yang punya mobil Avanza baik gitu kan, yang punya mobil Fortuner jahat, lalu mobil Avanza benar, kan bukan begitu caranya, guys. Tapi dikomparasi dan dibandingkan, setelah dikaji. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan bahwa saya sendiri bukan Kristen dari lahir. Saya bukan menjadi Kristen karena orang Kristen, dan saya bukan menjadi Kristen karena mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saya adalah orang yang skeptis dan tidak gampang percaya omongan orang. Oleh karena itu, saya selalu mengacu ke... Ya, tapi kenapa Anda sampaikan? Jadi ini nggak nyambung, guys. Dia percaya pada bukti, nggak percaya sama gituan. Tapi dia menyampaikan itu di video dia gitu. Ini ada apa coba, ya kan? Jadi orang yang memang konsisten, dia memang kan berarti betul kata saya kan? Dia ini itu bukan bukti, guys. Cara-cara itu bukan bukti, dan dia mengaku sendiri, gitu loh. Makanya benar saya katakan kan, nggak salah itu, guys. Dan dia pun kenapa dia sampaikan itu tadi? Kalau dia sendiri tidak intinya kalau memang dia konsisten, dia tidak akan sampaikan video tadi. Karena itu video pembodohan, guys. Kenapa? Karena cara pindah agama yang nggak cerdas itu begitu gitu. Tapi kita saya bisa komentari dan saya bisa kasih edukasi. Tentunya kalau itu tidak benar gitu kan, dan tidak cerdas dalam pindah agama. Seperti itu caranya. Pada bukti, dan bukti. Alasan saya menjadi Kristen adalah karena Yesus bangkit dari kematian. Jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka semua orang akan bangkit dari kematian. Ingat ya. Dan ada orang-orang yang bangkit dari kematian juga. Dan ingat, kita semua nanti akan bangkit dari kematian. Bukannya Yesus gitu. Justru kalau Tuhan itu seharusnya nggak mati. Paham ya? Dikatakan bahwa Yesus itu berhasil mengalahkan maut. Enggak, bukan berhasil mengalahkan maut. Maut berhasil mengalahkan Yesus dengan cara maut mengambil Yesus menjadi mati gitu kan. Jadi logikanya kemana gitu, guys? Yesus tuh kalah oleh maut yang menang. Maut berhasil mengambil nyawa Yesus gitu kan. Nah, perkara yang bangkit lagi, kita semua nanti akan bangkit lagi seperti beliau gitu. Cuman kita bangkitnya di mana? Di alam di alam penghakiman. Ya kan? Jadi bukan hanya beliau yang bangkit gitu. Dan ingat ya, justru kalau dia Tuhan, seharusnya dia tidak mati, guys. Gitu. Tidak ada Tuhan yang mati meskipun dia bangkit lagi dari kematian gitu. Karena Tuhan, pertanyaan ketika Tuhan mati, bagaimana? Karena mati itu udah tahu kan, mati itu adalah berputusnya hubungan dari semua dunia ini. Jadi ketika orang mati, dia nggak bisa menjalankan apa-apa. Misalnya saya mati nih, tentu bis saya tuh akan terbengkalai, rumah saya akan berantakan, yang lain, yang urusan saya tuh tidak akan terhandle gitu, guys. Nah, paling akan dihandle orang lain gitu. Nah, ketika Yesus mati, siapa yang handle dunia ini? Coba logikanya. Karena ketika orang mati itu tidak dia tentu akan terbengkalai semuanya, guys. Itu logika berpikirnya ya. Jadi nggak mungkin Tuhan tuh mati. Jangan mati. Tuhan ya itu ngantuk aja itu nggak mungkin. Ngantuk, guys, nih saya sampaikan ya. Anda bawa motor atau bawa mobil, Anda ngantuk ya. Saya sering kali tuh bawa motor ngantuk tuh, saya lawan kan. Itu bahaya. Berapa kali mau kecelakaan kan. Jadi ngantuk aja nggak boleh gitu. Apalagi mati, guys. Itu logikanya. Kalau ngantuk kita masih bisa merespon kan. Ketika saya naik motor ngantuk, tiba-tiba ada kejadian mendadak di depan, saya bisa ngerem mendadak karena saya belum mati. Tapi kalau saya mati, ya itu bakal motor tuh jalan sendiri. Atau nggak bisa saya motor kan, nggak bisa motor jalan kan, karena saya tidak ada menaikinya gitu, guys, tidak ada menghidupkannya gitu. Jadi makanya tidak logis kalau dikatakan Tuhan mati, meskipun dikatakan dia bangkit dari kematian, karena kita semua nanti akan bangkit dari kematian. Saya adalah orang ateis. Jadi dia tidak berpikir logis, dia tidak bertanya kenapa Tuhan mati, kenapa itu nggak jadi masalah? Ya kan itu masalah, guys. Ngantuk aja masalah ya.
Anda kalau kemana-mana ngantuk masalah. Anda naik motor, naik mobil bisa rawan kecelakaan. Anda belajar jadi nggak fokus, ya kan? Ada banyak hal lainnya, kerja jadi nggak beres, ya kan? Nah, bagaimana Tuhan yang kerjanya beres bisa ngantuk? Nggak mungkin. Apalagi tidur, apalagi mati. Ini nggak masuk akal. Yesus mengalami sebuah periode itu ngantuk, tidur, mati. Jadi bagaimana ketika dia begitu? Siapa ngurusnya nih? Dan terbukti ketika Yesus tidur ya, Yesus tertidur tuh di sebuah sungai ya, di mana situ terjadi angin ribut. Nah, itu bukti Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa? Kalau dia Tuhan dia bakal tahu ada angin ribut, gitu kan? Tapi apa terjadi? Dia dibangun oleh murid-muridnya. Artinya dia nggak tahu kalau ada angin ribut. Nah, itu bahaya kalau Tuhan tidur. Dia nggak tahu kalau nggak dibangun teman-temannya, dia nggak tahu ada angin ribut dan bisa celaka mereka itu. Nah, untunglah ada yang membangunkannya murid-muridnya sehingga dia bisa cepat berdoa pada Allah dan meminta supaya angin ribut itu reda. Itu guys. Jadi bahaya kalau Tuhan tuh tidur, ngantuk, mati itu bahaya. Itu apakah nggak pernah terpikir oleh dia? Jadi ini saya katakan ya, orang kayak gini nih nggak berpikir secara logika gitu. Jadi alasannya cuma bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian. Apa hebatnya orang bangkit dari kematian? Gitu. Ini dukun aja ngomong misalnya nih kan, saya bisa orang mati gitu. Jadi guys, kayak Yesus sendiri bisa orang mati, nyembuhkan orang sakit itu adalah mujizat gitu. Dan semua nabi banyak mujizatnya. Jadi itu adalah mujizat bukan dari Tuhan, bukan Tuhan tapi dari Tuhan gitu guys. Jadi itu adalah suatu hal yang bukan menjadikan dia Tuhan. Kalau gitu, kalau dia bangkit dari kematian itu jadikan dia Tuhan, berarti kalau gitu ya Nabi Musa yang ubah tongkat dari ular lalu membelah lautan dan tutupnya lagi, lalu Nabi Ibrahim mengamati bakar api, itu adalah Tuhan juga dong. Kan nggak begitu logikanya guys. Dari mana saya tahu dan yakin bahwa Yesus bangkit dari kematian? Padahal saya bukan orang Kristen dari lahir dan saya tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Saya hanya mendengar apa kata orang. Saya menjadi percaya karena mendengar kesaksian orang-orang yang mengaku berjumpa. Iya, dia percaya sama orang gitu, bukan mengecek Alkitabnya. Di sini kita udah ketahui yang cara dia beriman adalah dia hanya melihat dari Yesus bangkit dari kematian, lalu dia mendengar kata orang. Ini adalah cara beragama yang salah guys. Kita nggak bisa dengar kata orang, tapi cek kitab sucinya gitu ya. Karena basic kayak gini lah, guru ngajar depan kelas ya. Kalau muridnya kritis, misalnya guru bahas tentang sejarah ya, misalnya Pangeran Diponegoro meninggal tahun sekian-sekian, muridnya ada kritis lalu ceknya kan, ibu maaf bu, Pangeran Diponegoro meninggal lahir bukan tahun segitu. Itu murid yang kritis. Tapi kalau nggak ada yang kritis ya, si guru akan terus menenggang dengan kealpannya, mungkin alpa ya kan, lupa mungkin. Nah, makanya bukan tergantung orang sekarang guys, tapi tergantung dari kitab sucinya. Dengan Yesus yang bangkit dari kematian. Kenapa saya yang skeptis bisa percaya apa kata orang? Kenapa saya bisa yakin pada kesaksian mereka? Semua orang bisa ngomong seenak jidat mereka. Siapapun bisa berbohong dan memberikan kesaksian palsu. Bagaimana kita bisa tahu kesaksian seseorang adalah kesaksian beneran atau kesaksian? Contoh, ini jelas bohong kesaksinya guys. Kenapa? Nah, kitab itu adalah bagaimana Yudas mati. Yudas sudah tahu kan, murid Yesus yang berkhianat itu matinya ada dua versi guys. Versi pertama mengatakan bahwa dia tuh membeli sebidang tanah, lalu dia tuh lari dan jatuh terlungkup dengan kepala di tanah gitu. Lalu dengan usus yang terburai. Itu versi pertama. Yang versi kedua, dia uang hasil penjualan tanah itu, ya kan? Dia itu lemparkan ke gereja, ya, atau kemana itu. Lalu dia gantung diri. Nah ini sekarang mana benar nih? Nggak mungkin kedua-duanya saksian benar, karena ada dua versi. Nggak mungkin Yudas itu mati dengan dua cara yang sama. Bagaimana bisa dia cara mati gantung diri sekaligus jatuh terlungkup dengan usus terburai? Bagaimana caranya? Coba. Ini logika sederhana ya. Dan bagaimana bisa di satu kematian itu katanya dia tuh membeli sebidang tanah, sedangkan yang lain tuh dia tuh bukan membeli sebidang tanah, tapi dia malah menghambur-hamburkan, melempar uangnya ke tempat ibadah. Jadi mana yang benar guys gitu? Ya, karena nggak mungkin dua-duanya benar gitu kan? Pasti ada salah satu yang bohong di situ atau satu yang salah dalam mengkonfirmasi kejadian itu gitu. Dan bohongan. Jadi begini, jika seseorang memberikan sebuah kesaksian, lalu dia rela membunuh atau menyakiti orang lain demi kesaksiannya itu, maka saya bisa katakan bahwa kemungkinan besar kesaksian itu adalah kesaksian bohong. Karena kemungkinan besar
besar orang itu berniat untuk membungkam orang-orang yang tahu dan bisa membuktikan bahwa dia berbohong. Jika seseorang memberikan sebuah kesaksian, tetapi ketika dia ditekan, dia memberikan kesaksian yang lain, kesaksian dia yang pertama itu bisa benar, bisa bohong. Bisa jadi pertama dia bohong, lalu dia ngaku setelah dia ditekan. Atau bisa jadi pertama dia jujur, lalu dia bohong untuk menyelamatkan diri. Tetapi, jika seseorang memberikan sebuah kesaksian, dan dia tidak mengubah kesaksian dia, walaupun dia ditekan, kemungkinan besar kesaksiannya itu adalah kesaksian yang benar. Mengenai kebangkitan, Belum tentu. Kalian lihat kasus Sambo. Sambo itu ditekan, guys, ya. Sambo ditekan, ya. Ditekan itu Sambo oleh Kapolri segala macam gitu kan. Tapi dia tetap dikuku dengan sinar itu kan, bahwa PC itu diperkosa, dilecehkan dan segala macamnya. Jadi itu bukan jadi dasar bagi orang itu untuk tidak berbohong gitu, guys. Itu harus tahu kita, apalagi nih nggak ngerti dengan hal begituan, ya kan? Bahwa bukan itu patokannya, ya kan? Kita tahu orang itu berbohong apa tidak, dia dari track record dia, siapa dia nih, lalu bagaimana. Dan ingat, pada waktu kejadian penyaliban Yesus, itu adalah Allah membuat seseorang yang diserupakan dengan Yesus, sehingga mata bisa menipu. Anda melihat itu Yesus, padahal bukan Yesus itu loh. Paham ya, logika berpikirnya. Saya ketemu anak kembar. Saya nggak tahu anak kembar ini yang mana satu. Nah, saya ketemu hari ini dengan Yudi misalnya. Besok ketemu dengan Yuda. Saya kira itu Yudi, padahal Yuda. Atau saya kira itu Yuda itu Yudi, padahal Yuda gitu. Jadi hal seperti itu, guys. Karena mereka itu bisa menipu mata. Dan itu ada tujuannya. Kenapa Tuhan buat seperti itu? Kenapa? Karena mereka ingin mempermalukan orang-orang Israel. Mereka anggapnya sudah berhasil menangkap Yesus, bunuh Yesus, padahal tidak terjadi. Itu adalah untuk mempermalukan orang-orang Israel ini. Coba contoh kayak ada tahu kayak kisah film 3G30 SPKI ya, atau sejarah G30 SPKI. Itu bagaimana Allah mempermalukan orang-orang PKI dalam menangkap Nasution. Ya. Mereka mengira bahwa mereka telah membawa Nasution. Terkecoh mereka, guys. Ya kan? Rupanya mereka bawa adalah Pierre Tandean dari ajudannya. Dan ingat, waktu itu gelap. Di mes itu gelap, di rumah Nasution itu gelap. Waktu mereka menangkap Pierre, dan itu gelap, sehingga mereka tidak bisa melihat dengan jelas itu muka siapa, apakah itu benar Nasution apa tidak. Nah, ketika mereka sudah bawa ke Lubang Baya, mereka jadi geram, mereka jadi marah. Oh, ternyata kita kena tertipu kita, ini bukan Nasution itu. Nah, itu adalah kuasa Allah untuk untuk menipu orang-orang ini gitu. Mereka merasa sudah menangkap Yesus, menangkap Nasution, padahal belum, guys. Nasution selamat, Yesus selamat. dan Yesus, kita mempunyai banyak saksi mata yang tidak mengubah kesaksian mereka walaupun mereka dipenjara dan dibunuh. Ini adalah fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Jumlah mereka yang... Jadi guys ya, kalau kita lihat cara kematian seseorang yang sangat keji ya, entah mereka dibunuh, entah mereka tuh mengalami siksaan. Anda tahu nggak, di Alkitab itu ada ayat yang berbunyi gini, orang yang menyembunyikan kebohongan akan binasa. Jadi orang bohong akan binasa gitu. Jadi orang bohong potensi binasa itu besar, guys. Jadi mereka nih kan binasa dengan cara seperti itu. Bisa jadi kalau sesuai dengan Alkitab itu mereka bohong gitu loh. Jadi bukan berarti karena mereka tuh matinya begitu lalu mereka tuh benar, enggak. Karena Alkitab saja mengatakan bahwa orang-orang yang menyembunyikan kebohongan akan binasa. Orang-orang yang terlalu berani mengatakan apa yang tidak pernah kau katakan atau perintahkan untuk ajar padanya, mereka harus mati. Itu kata Yesus loh. Jadi Yesus berkata, mereka orang-orang yang tidak berkata dengan sesuai yang aku katakan, aku perintahkan untuk katakan padanya, mereka harus mati. Makanya mereka bisa jadi matinya karena itu. Karena mereka mengatakan yang tidak seperti yang Yesus perintahkan atau ajarkan, guys. Jadi kematian itu bukanlah menentukan apakah dia tuh jujur apa bohong. Enggak, karena Alkitab juga mengatakan bahwa kebohongan itu bisa membawa orang binasa, bisa membawa orang itu mati, guys, gitu. Menunjukkan kematian dia gitu. Karena itu sebagai hukuman dari Allah, azab. Kalau orang-orang itu saya nggak boleh bohong gitu kan, nggak boleh ngajarkan apa yang tidak Yesus ajarkan gitu. Haruslah ngajarkan apa yang Yesus ajarkan dan tidak bohong gitu. Memberikan kesaksian bahwa mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit dari kematian bukan hanya 1-2 orang dan bukan hanya murid-muridnya, tetapi sangat banyak. Dari Alkitab kita bisa tahu bahkan Paulus yang bukan murid Yesus
dan tadinya adalah pembenci Kristen juga mengalami perjumpaan dengan Yesus. Iya, mimpi, visi gitu kan, bukan real guys gitu. Nah inilah cara-cara. Jadi Yesus sampaikan apa yang tidak pernah orang-orang yang dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah aku ajarkan atau aku katakan atau perintahkan untuk ajarkan katakan padanya, mereka orang itu harus mati. Maka Anda lihat bagaimana matinya Paulus, ya, matinya yang lain, Matius, Markus bagaimana. Ini mereka kena dari apa yang Yesus ultimatum, yang Yesus ingatkan, yang Yesus ancam gitu. Bahwa tidak boleh kita tuh mengatakan apa yang tidak pernah Yesus katakan, ajarkan guys, nggak boleh guys. Ya kan, karena ini dia cuma hanya berjumpa katanya lewat mimpi, entah lewat visi, itu bukan ketemu Yesus, enggak. Karena kita nggak tahu siapa itu, bisa jadi setan, bisa jadi siapa gitu kan. Karena kita nggak bisa percaya sama mimpi, nggak bisa, harus kita teliti kebenarannya gitu guys. Dari lapangan, Jadi kalau dia percaya Paulus itu ketemu sama Yesus, sedangkan dia tidak percaya bukti, ini jadi aneh. Tadi kan seakan-akan dia percaya kan, kalau Paulus, seharusnya dia tidak percaya itu Paulus ketemu sama Yesus, nggak percaya dia, karena itu mimpi atau penglihatan. Karena dia tadi mengatakan saya tidak orang yang pindah ke Kristen itu karena begituan, karena mimpi, karena apa. Tapi kenapa dia percaya Paulus begitu? Berarti harusnya Paulus itu adalah ngawur gitu kan? Karena nggak sesuai dengan metode dia dalam pindah agama. Tapi kenapa dia percaya Paulus, gitu kan? Nah, itu logikanya guys, aneh gitu. sekarang ini kita bisa melihat banyak Muslim yang memberikan kesaksian bahwa mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka bukan orang Kristen, dan kamu tahu sendiri seberapa Muslim benci Kristen. Kamu tahu bagaimana persekusi. Kita nggak benci Kristen, enggak, kita nggak benci Kristen. Yang kita benci adalah cara-cara licik yang mereka gunakan untuk memurtadkan orang. Ya, itu yang kita benci. Kalau mau Anda memurtadkan orang dengan cara yang fair, ya, dengan cara edukasi, dengan cara debat gitu, ya kan? Ajak mereka untuk mendalami Alkitab dan Al-Quran gitu, ajak mereka debat. Saya begitu guys, saya mau mencoba untuk sharing agama dengan orang. Saya akan ngomong tentang Alkitab, tentang Al-Quran, gitu kan? Ya, tentang dalil. Saya tidak ngomong tentang yang nanti kamu kalau apa, saya nggak ada istilah perbaik atau memberikan dia kebaikan agar dia mau pindah agama saya, bukan begitu guys. Saya akan membuat dia pindah agama itu dengan cara yang logis gitu, dengan cara-cara yang cerdas dan masuk akal, bukan dengan mimpi atau dengan kemiskinan yang dialaminya guys. Yang akan diterima oleh Muslim yang memberikan kesaksian bahwa mereka berjumpa dengan Yesus. Nah, channel Tanpa Ragi ini bukan channel yang khusus kesaksian, tetapi di channel ini aja kita mempunyai kesaksian Dian Herdian. Jadi kalau dia konsisten ya, kenapa dia memunculkan orang-orang ini? Sedangkan dia nggak percaya itu. Dia nggak percaya kan sama mimpi, nggak percaya dia. Nah ini guys, nggak konsisten. Jadi dia kayak Paulus juga kenapa dia sampaikan? Intinya adalah dia ini nggak konsisten, gitu. Ya kan? Kalau Anda memang konsisten, itu bukan cara yang benar untuk pindah agama. Karena dia mengakui bukan itu cara dia. Kenapa dia posting orang-orang ini di videonya? Apa maksudnya gitu guys? Padahal dia gak percaya metode itu gitu kan? Nah itu yang kita tuh yang gak masuk akal di kepala kita guys, ya kan? Jadi dia nih apa ya, nggak ngerti apa dengan ini. Kalau saya ketika saya menyampaikan metode pindah agama adalah dengan video, saya tidak akan menjadikan penguat orang-orang yang pindah agama dengan cara mimpi gitu. Kayak nggak akan buat posting orang-orang begini, orang masuk Islam karena ketemu Muhammad, tidak akan. Kenapa? Karena saya itu tidak logis dan saya konsisten untuk itu. Gak pernah saya sampaikan video-video seperti itu. Tapi dia melulu menyampaikan video seperti itu. Coba, ini namanya tidak konsisten. Apa yang diyakini dia tidak dikerjakannya. Gun Supardi dan Rusli Monoarfa yang murtad karena berjumpa dengan Yesus. Rusli Monoarfa adalah seorang Muslim keturunan bangsawan. Dia dipenjara 4 tahun 6 bulan karena dia berjumpa dengan Yesus. Di pengadilan dan di dalam penjara, dia ditekan habis-habisan supaya dia menyangkal kesaksian dia. Tetapi dia tidak bergeming. Dia tetap tidak mengubah kesaksian dia. Penjara 4. Sayangnya saya tidak sempat meneliti tentang kasus ini guys ya.
Jadi kita nggak bisa begitu saya percaya kepada Tamparagi. Anda bisa googling ya. Karena saya nggak sempat menyampaikan sini. Karena ini memang saya buat video ini dengan waktu yang terbatas. Sehingga saya nggak sempat nonton videonya lalu melakukan riset nggak. Kayak gini nih saya belum sempat meneliti guys. Tapi Anda bisa cari sendiri di Google apa benar yang kata-kata kita Tamparagi apa tidak gitu. Dan kalau menurut ini benar sekalipun ya. Berarti ini bukan salah agamanya. Ingat sekali lagi bukan salah agamanya. Tapi orang-orang yang menganut agama itu. Ya. Karena agama tidak pernah melahirkan hal seperti ini gitu. Tahun 6 bulan sudah cukup bagi saya untuk melihat bahwa kesaksian Rusli Monoarfa adalah kesaksian asli. Di luar sono ada banyak Paulus dan Rusli Monoarfa yang kita tidak tahu. Jadi perjumpaan dengan Yesus yang bangkit dari kematian. Jadi kita tuh harus melihat kemungkinan-kemungkinan. Mungkin saja dia sudah ditawari sesuatu yang besar, sehingga kalau dia penjara pun nanti dia akan tetap mendapatkan itu di luar sana gitu kan. Kita tahu banyak kayak koruptor itu dia kenapa mau dipenjara? Ya dia udah menyimpan hasil korupsinya di luar dulu gitu kan. Sehingga dia ketika keluar penjara dia tetap kaya raya gitu. Jadi hal seperti ini guys ya. Bukanlah jadi kita tuh saya bukan mengatakan seperti itu ya. Saya hanya mengatakan kemungkinannya. Jadi kita tuh harus berpikir bijaksana, bukan hanya melihat dari satu sisi, tapi kita harus bicara mengenai kemungkinan. Yang itu tentu walau bersawab, bukan kita kayak Tamparagi atau Wispas itu yang langsung nunjuk itu tipu-tipu, bohong dan segala macam. Tidak, kita hanya bicarakan kemungkinan yang itu bisa benar bisa salah guys gitu. Adalah hal yang nyata. Penderitaan mereka karena bersaksi sudah cukup bagi saya untuk percaya bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah. Karena Yesus bangkit dari kematian, saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena Yesus bangkit dari kematian, saya percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia hidup dan ingin memberikan hidup abadi kepada kita yang mengasihi Dia. Jadi, jika kamu mau tahu siapa Yesus sesungguhnya, buka hatimu dan baca Alkitab mulai dari Matius. Siapapun kamu, saya sudah melakukan itu. Saya sudah buka hati ya. Kenapa saya katakan saya buka hati? Karena saya mau mempelajari kitab. Kalau orang yang tidak terbuka hati ya, dia tidak akan mau. Waktu saya mempelajari kitab tuh guys, saya betul-betul tidak bersangka buruk. Oh ini salah enggak? Saya betul-betul kaji dengan pikiran netral gitu, hati netral gitu kan. Meskipun saya tentu lebih condong ke agama saya, karena saya mahasiswa Muslim. Tapi saya berusaha untuk netral gitu poinnya. Jadi adalah dan yang apa terjadi? Iman saya makin kuat ke Islam gitu loh. Jadi faktanya karena Tamparagi kan tidak melakukan itu. Dia kan tadi katanya dia belum mengalami yang saya alami. Kalau saya itu adalah tetap bertahan di Islam. Setelah saya mengkaji agama Kristen dia, ya itu memperkuat iman Islam saya. Nah dia belum melakukan itu karena tadi dia disampaikan dia pindah agama tuh hanya karena percaya Yesus bangkit dari kematian dan kesaksian orang-orang itu. Berarti dia belum mengkaji Islam guys, gitu loh. Belum melakukan komparasi. Paham ya? Jadi metode saya lebih baik daripada metode dia dalam pindah agama gitu kan. Karena metode dia ya kita sampaikan lah. Bukan begitu metode agama yang pindah agama yang benar. Para review otomotif ataupun itu tidak menentukan mobil terbaik dari hasil apa ya? Dari hasil kesaksian orang itu dia saksi kalau mobil ini mobil terbaik. Untuk itu dia berada di penjara. Enggak. Gitu kan? Atau dia berani apa namanya? Ya dia harus itulah. Jadi itu adalah kita harus bandingkan sendiri mobilnya. Ambil mobilnya bukan lihat dari kata-kata orangnya. Gitu loh. Benar nggak orang yang disampaikan? Gitu loh. Bukan main percaya sama orangnya hanya dia begitu gitu. Enggak guys. Karena orang bisa berbohong dengan cara-cara yang absurd gitu kan. Contohnya Ferdy Sambo. Ya kan? Masih kesini-sini masih tetap sama kan narasinya kan. Padahal publik tahu itu bohong gitu. Kuat juga itu bohong. Kenapa? Kesaksian BKR beda gitu kan. Dan makin lama makin terbongkar kebohongan itu gitu loh. Tapi dia tetap bertahan kan dengan skenario itu. Itu kan kebohongan yang jadi meskipun dia diancam dengan hukuman mati segala macam, dia tetap bertahan dengan skenario itu gitu guys. Meskipun dapat ancaman dan tekanan. Jadi bohong itu bukan tergantung dari ancaman tekanan segala macam. Kalau bohong itu ya dilihat dari kitab sucinya. Jadi jangan tengok orangnya, kitab sucinya dikaji gitu. Dan saya sudah melakukan itu. Tamparagi belum. Doa supaya Yesus berbicara kepada kamu secara pribadi. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Gimana dia menguasai Tamparagi? Dia menguasai orang-orang Israel yang menangkapnya nggak bisa, ya kan? Gimana caranya guys? Menguasai orang-orang yang mau menyerangnya nggak bisa, gitu. Jadi kalau Allah yang Maha Kuasa menguasai kita, saya yakin. Kenapa? Dia tidak ada yang bisa menguasai dia. Tuhan satu Tuhan yang termasuk tidak bisa dikuasai adalah Allah. Yesus dikuasai oleh para orang-orang Israel,
dikuasai oleh ya dilempari batu segala macam gitu kan. Nabi Muhammad pun dia kuasai, Nabi Muhammad itu ya kan ditekan juga gitu kan. Jadi Tuhan nggak mungkin seperti itu guys. Tuhan itu adalah Maha Tinggi, Maha Kuasa, nggak ada satupun yang bisa menguasai dia atau menekan dia atau apapun itu, karena dialah yang pemilik kekuasaan tertinggi. Oke guys, ya mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.